Halo, kali ini saya akan sharing tentang osiloskop. Jadi osiloskop dan osilator. Jadi ada dua hal yang akan saya tunjukkan di sini. Pertama adalah osiloskop, kedua osilator. Osiloskop adalah alat untuk mendeteksi osilasi. Osilator, itu pembuat osilasinya. Oke, baik. Yang pertama osilator dulu ya. Oke, osilator dulu. Oke, jadi osilator di sini saya punya pakai ini ya. Oke, yep. Ini adalah osilator kita yang akan kita pelajari. Oke. Set. Mereknya Kenwood. Ada dua jenis osilator. Ini yang paling sering dipakai di elektronika dasar. Ada lagi nanti di elektronika lanjut yang bentuknya gepeng ya, seperti ini. Ini kan tower, satunya desktop. Nah, di sini jelas petunjuk yang pertama, karena namanya osilator, getaran gerak bolak-balik, maka ini pasti ada pengatur frekuensinya, yaitu ini jelas yang paling besar ya tombolnya. Kemudian ini nilainya 10, 15, 20, 25. Perhatikan bahwa semakin tinggi nilainya, dia semakin rapat. Jadi khas frekuensi. Jadi kalau kita bekerja dengan frekuensi, biasanya skalanya memang seperti itu, skalanya logaritmis. Ketika membuat tabel juga nanti, jika melibatkan frekuensi, tergantung sistemnya sebenarnya, tapi kebanyakan sistem itu bentuk grafiknya, misal X sebagai frekuensinya, maka seharusnya nanti seperti ini. Jarak dari 10 ke 20 adalah sebesar ini, 20 ke 30 segini. Semakin itu tinggi, makin kecil. 90 ke 100 cuma segini saja. Jadi 90 ke 100, nah perhatikan, 90 ke 100, 10 ke 20. Oke, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan frekuensi yang lain? Ini kan tadi 10 Hz sampai 100 Hz. Bagaimana jika kita ingin 1 kHz? Nah, di sini ada yang namanya selektor. Jadi selektor di sini ada kali 1, kali 10, kali 100, 1K, dan 10K. Jadi jika ini saya saya tekan di 100, saya milih 100, kemudian dia menunjuk 20, maka 20 kali 100, 2000 atau 2 kHz. Nah, ini tentang frekuensi, yaitu frekuensinya. Ada lagi pengaturan lain, yaitu amplitudo. Di sini. Oke. Amplitudo. Ini tidak ada skalanya. Jadi kita memang harus mengukur dengan alat lain untuk mengukur amplitudonya. Dalam hal ini adalah tegangan ya, tegangan, diwakili tegangan. Kemudian di situ ada atenuator. Jadi ini bisa di set ke 0 untuk amplitudo yang murni tanpa dilemahkan. Jadi sudah hajar saja segitu. Kemudian itu main 10 desibel. Perhatikan satuannya juga desibel ya. Jadi itu satuan logaritmis juga untuk amplitudo juga. Oke. Satu hal di sini ada yang namanya waveform, itu mode, yaitu kita bisa membentuk gelombang kotak atau gelombang sinus. Jadi pilihan di sini ada gambarnya sinus dan kotak. Bagaimana kita mengukurnya? Tunggu dulu, karena kita perlu ke alat mengukurnya, yaitu osiloskop. Jadi saya set dulu.
Oke, ini adalah osiloskop kita. Perhatikan, ini osilator dan ini osiloskop. Jadi osiloskop terdiri layar. Di sini ada 2 channel, jadi channel 1, channel 2 ada pengatur frekuensinya. Jadi kita bisa mengatur frekuensinya, kemudian kita bisa mengukur 2 besaran atau 1 besaran yang sama dengan channel yang berbeda. Itu bisa kita lakukan. Baik, apa saja channelnya di sini? Kita sekalian aja sambil nyalakan. Jadi hal yang pertama ketika praktikum dan melibatkan osiloskop, yang pertama kita cari adalah tombol power. Di sini. Oke, dia mau menyala. Oke, pastikan selektor di channel 1 dan channel 2 berada di GND ground, sehingga nilainya seperti ini. Jadi kita punya channel 1 dan channel 2, perhatikan. Kemudian set di frekuensi juga ya, di sini kita bisa ngeset di milisekon atau sekon. Di sini ada settingannya. Oke, baik. Kemudian hal yang pertama kita lakukan adalah kalibrasi. Caranya cari tombol cal. Tiap osiloskop beda, tapi kita punya tombol kalibrasi di sini ya. Ini kalibrasi. Pilih salah satu channel, set di AC. Saya pilih channel 1 misal, dan kabel yang terhubung dengan channel 1. Kemudian set di AC, kemudian ini colok merahnya itu. Apa gunanya kalibrasi? Digunakan untuk memastikan bahwa yang terukur itu benar. Bagaimana kita tahu yang benar? Dari calnya nanti pasti ada keterangannya. Di sini cal menunjukkan 1 VPP, jadi 1 kotak itu 1 volt, peak to peak, puncak ke puncak. Oh ya, untuk osilasi amplitude itu adalah tegangan puncak ke puncak. Kemudian frekuensinya kiri kanannya 1 kHz. Jadi kita pastikan, kita set dia. Nah, di sini bagaimana cara memastikan agar pas, bagaimana kita tahu bahwa ini 1 volt, 1 kotaknya mengsle gitu ya. Kita paskan ke kotaknya dengan sini posisi. Jadi untuk channel 1 kita set posisinya sehingga ini adalah ngatur naik turunnya ya. Jadi kita set, kita pilih fokus. Oke, ternyata perhatikan. Oke, di sini sudah 1 kotak. Ini kalau saya turunkan, saya paskan di tempat lain misal. Oke, sudah 1 kotak. Bagaimana kita ngitung kiri kanan? Ngitung kiri kanannya. Jika dia gerak-gerak terus seperti itu, kita bisa cari yang namanya level di daerah sini. Ini ada yang bernama level. Oke. Kemudian kita putar agar dia nggak gerak. Ini saya set levelnya. Nah, oke, dia sudah diam. Kalau sudah diam, tapi kok nggak pas ya? Dia diam, tapi nggak pas di kotak, jadi nggak tahu itu beneran satu kotak apa enggak. Kita set dari posisi yang kiri kanan. Jadi ini channel 1 atas bawah, channel 2 atas bawah, yang ini horizontal kiri kanan. Jadi kita set agar dia pas, salah satunya mendekati kotaknya. Set posisi. Oke, atas bawah, kiri kanan. 1 kotak atas bawah, 1 kotak kiri kanan. Sudah cocok. Nah, beres. Sudah siap digunakan untuk mengukur untuk channel 1 ya. Baik,
kita akan ukur apa? Kita akan ukur osilator yang di sini. Hal yang pertama kita lakukan juga sama, cari tombol power, nyalakan. Pastikan amplitudenya tidak nol, karena kalau amplitudenya nol, tidak akan ada sinyal di sana. Oke. Ini sering dijadikan prank ya. Jadi, bagi yang praktikum sebelumnya, terus nanti ada praktikum, ternyata yang praktikum sesudahnya, kok nggak bisa ini osilatornya. Lapor ke laporan, lapor ke asisten dosen, lapor ke dosen. Kalau saya biasanya sudah, oh ini dikerjai, amplitudenya dinolkan. Karena settingan amplitude ini paling jarang diotak-atik. Karena kadang sudah, kalau yang tadi sudah amplitudenya segitu berarti sudah benar kan. Yang lain tinggal ikuti. Nah, kalau yang tidak rela untuk ditiru atau diikuti, dinolkan. Jadi harus nyeting amplitude lagi. Oke, baik. Saya akan pakai channel 1, merahnya. Perhatikan kalau hitam itu selalu di ground ya, tancapkan di ground. Tancapkan di daerah input di sini ya. Oh sorry, output ya. Oke, output ground selalu di ground. Oke, dan merahnya ada di sini. Perhatikan nanti layar di osiloskop. Oke, dia langsung. Saya set di 20 kali 100 berarti 2K. Perhatikan di sini apakah benar dia 2K. Oke, tunggu dulu. Selektornya di sini 1 volt per div atas bawahnya. Jadi ini tegangannya. Bagaimana dengan frekuensinya? Frekuensinya kita lihat apakah dia 2K. Dia settingannya adalah setengah, yaitu setengah. Bagaimana jika kita pengen 0,1 atau 1 saja, 1 milisekund. Cara untuk mencari frekuensi, oh ya, perhatikan kiri kanannya itu memang untuk membaca frekuensi, tetapi variabel yang ditunjukkan di sini ada periode, karena jarak dari satu titik jarak dari titik ini ke titik ini adalah satu gelombang, satu periode ya. Jadi ini yang kita cari. Bagaimana cara mengukurnya? Kita paskan salah satunya ke sebuah titik dengan menggunakan position di sini. Saya paskan, saya geser ya. Oke, saya paskan satunya di tengah. Kemudian kita hitung berapa kotak di sana. Naikkan juga biar pas di garis. 1, 2,5. Dia 2,5. Bagaimana kalau angkanya 1? Oke, dia 1 kotak ya. Saya paskan posisinya dari titik sini ke titik sini, 1 kotak dengan 1 kotak. 1 kotaknya adalah setengah milisekund. Jadi selektornya di sini setengah ya. Saya set di sini. Ini harus lihatnya harus pas. Oke. Perhatikan ini yang namanya paralaks ya. Kameranya di arah mana? Kalau dilihat dari sini ya kelihatannya seperti 1, tapi aslinya di sini setengah. Jadi namanya paralaks pengukuran. Tapi ini untungnya yang dilihat bukan itunya. Kalau menggunakan penggaris atau busur, hati-hati. Kita harus tegak lurus lihatnya ya. Oke, baik. 1 kotaknya adalah setengah milisekund. Frekuensinya berarti seperti setengah mili itu 1000 berarti 2000 kHz. Cocok karena di sini 20 dengan pengalinya 100 di sana. Oke, baik.
Bagaimana dengan amplitudenya? Nah, amplitudenya kita bisa melihatnya dari sini, volt per div-nya ya. Di sini saya menggunakan setting volt per div-nya adalah 1 kotaknya itu 1 volt. Maka di sini kita lihat pilih atur sehingga salah satunya mentok ke bawah. Ini mentok, kemudian kita cari sampai ke atas, sampai puncak atas, salah satu pilih satu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 5,6 volt. Nah, di sini kita bisa set tegangannya menggunakan amplitudo. Oke, perhatikan saya setnya menggunakan amplitudo. Perhatikan bahwa osilator itu yang mengatur, sedangkan osiloskop itu yang membaca. Jadi saya akan atur dia agar tegangannya hanya menjadi 2 volt saja, tegangannya 2 volt saja. Saya sudah tidak pegang osilator sekarang hanya ngurus osiloskop. 2 volt 2 kHz ini bisa kita baca dengan berbagai cara. Jadi jika kita atur selektornya ini ke arah setengah, maka kita bisa melihat dia dengan lebih jelas. Jadi misal pengen lebih detail lagi, saya naikkan, tapi ini terlalu detail karena nggak bisa digunakan karena yang atas sudah numpuk situ ya, nggak bisa diapa-apakan. Nah, jadi jangan ketika ada sinyal yang kecil seperti ini, jangan langsung dibaca. Oh, ini ternyata saya paskan dulu. Di sini setengah kotak. Oh tidak, setengah kurang dikit kotak. Kan jadi tidak pas. Nah, kita harus pastikan dia bisa dibaca dengan meyakinkan ya. Jadi contoh ini 2 volt, 2 kotak 2 volt. Apakah sama Pak kalau kita set ke setengah? Iya, kalau kita set ke setengah maka dia akan punya 1, 2, 3, 4 kotak setengah volt, 4 kali setengah 2 volt juga. Jadi dia masih sama di sana. Seperti itu. Sama halnya dengan frekuensi ya. Jadi frekuensinya di sini 1 kotak, di situ setengah milisekon. Bagaimana jika saya set di sini, saya set pembacaannya, saya ganti dengan 1, maka dia akan lebih sempit ya. Perhatikan. Kemudian di sini saya harus setting juga, saya paskan menjadi salah satu garis. Oke, dan dia ternyata setengah kotak 1 milisekon. Jadi di sini amplitude periodenya setengah milisekon, frekuensinya 2 kHz. Tapi ada cara yang lebih meyakinkan, karena ini setengah kan jadi lebih kecil. Apa ya ini setengah, kayaknya setengah kurang dikit atau setengah lebih sedikit. Nah, kita bisa set ini ke yang jangan ke yang lebih rapat, tetapi yang lebih renggang. Tadi setengah, awalnya 1, saya pakai yang di sana 0,2. Jadi 1,5 0,2. Jadi 1 kotaknya di sini 0,2 atau 0,1 sekalian. Nah, saya akan punya di sini 1, 2, 3, 4, 5 kotak dikalikan 0,1, 0,5 milisekon, 0,5 milisekon juga. Jadi periodenya, frekuensinya 2 kHz. Jadi seperti itu cara membaca tegangan di osiloskop. Baik, secara umum itu yang diperlukan untuk melalui praktikum fisika, praktikum elektronika dasar 2. Jadi di sini, dan itu pun akan mulai masuk mungkin di pertemuan di praktikum yang ketiga atau mungkin malah keempat, tergantung praktikumnya. Nah, di sini yang diperlukan adalah
bagaimana cara mencari tegangan, bagaimana cara mencari frekuensi, hanya itu. Oke, baik, demikian sharing untuk kali ini.